Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif haqqan fakkir ya azizi al-Qur'ana. Astaghfirullah, laysa bikitabi aw laysa bikitabin qissah atau bikitabi qissatin wala bimumazikhin li ahad. Undur ma yaqul ayyu adhabin hadha alladhi yasifuhu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-'azim alladhi la hadda wa la hasra li 'azamatihi wa la intihaa li 'izzatihi wa sultanihi yasifuhu bi annahu shadidun wa 'azim famadha wa kaifa sayakun. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita jelaskan tentang jahannamul a'mal, siksaan dari akibat daripada perbuatan manusia atau yang kita sebut dengan neraka perbuatan manusia. Kita pernah menjelaskan beberapa riwayat dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang betapa sakitnya siksaan dari perbuatan seseorang yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah disebutkan orang yang penduduk neraka pun menginginkan nyawanya dicabut dan mati sehingga ia tidak bisa merasakan pedihnya siksaan di hari kiamat nanti atau di saat mereka di hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka. Pernah kita jelaskan dalam sebuah ayat, di hari itu yaitu di hari kiamat maka semua orang yang menyusuinya akan lupa dengan bayinya, dan semua orang yang perempuan-perempuan yang hamil dia akan melahirkan bayinya. Orang semuanya seperti halnya orang yang sedang mabuk, akan tetapi mereka bukanlah yang mabuk, akan tetapi mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna adzaballahi syadid. Nah, lalu Al-Imamul Khomeini dalam hal ini beliau mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan haqqan fakir ya azizi. Kita diingatkan oleh Imamul Khomeini bahwa kita benar-benar harus berpikir, harus merenungkan tentang siksaan Allah yang akan diberikan kepada orang yang melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan bisa menjadi baik ketika mereka memahami bahwa tindakan buruk itu akan menyebabkan siksaan, dan siksaan itu seakan-akan berada di tengah-tengah kita, berada di hadapan kita. Orang tahu bahwa semua perbuatan dosa itu Allah Ta'ala akan menyiksanya, akan memberikan balasan dengan siksaan. Akan tetapi pemahaman adanya siksaan itu hanya sepintas. Pemahaman tentang hari kiamat itu hanya sepintas, sehingga orang pun tidak pernah merasa betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang apabila merenungkan betul tentang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang dia lakukan dan seakan-akan menjelma berada di hadapannya, maka keyakinan tentang al-ma'ad itu sendiri, keyakinan akan hari kebangkitan itu sendiri akan menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melanggar syariatnya Allah, bermaksiat kepada Allah, melakukan tindakan kezaliman, kejahatan, menyakiti orang lain, dikarenakan ia tidak pernah meyakini akan adanya hari kiamat, hari balasan. Kalaupun mereka meyakini akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, maka pemahaman itu hanya sekilas saja, sehingga dia tidak merasa terkontrol atau mengontrol dirinya supaya dia terhindar dari siksaan Allah. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, haqqan fakir ya azizi. Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai,
benar-benar renungkan itu. La samahallah, jangan sampai ada anggapan bahwa Al-Quran itu kitab kisah. Karena siksaan Allah bakal begini itu diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Quran memang benar ada kisah-kisah itu tentang masa orang-orang yang masa lalu diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga apa yang akan terjadi yang akan mendatang juga diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi Quran bukanlah kitab kisah. Al-Quran mengatakan wa naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dengan sebaik-baik kisah. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah memberikan makna tentang arti hidup, tentang arti hidup orang di masa lalu dan yang akan datang. Kitalah yang harus belajar dari kisah-kisah tersebut. Jangan dikira wah Quran itu kan cuma kitab yang bersifat kisah. Tidak perlu dipercaya, tidak. Wala bimumazikhin li ahad. Al-Quran juga tidak berbuat guyonan sama seseorang. Undur ma yaqul. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Al-Quranul Karim. Semua yang diucapkan oleh Al-Quranul Karim, baik itu terkait tentang surga maupun tentang siksaan, adalah sebuah realitas yang nyata. Al-Quranul Karim tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang tidak nyata. Pasti akan nyata. Tinggal ketika Allah Ta'ala berbicara tentang siksaan di hari kiamat, kita tidak akan mampu membayangkannya. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di alam itu berbeda dengan hukum yang berlaku di alam dunia. Kita juga tidak mungkin bisa membayangkan tentang surga. Karena apa? Hukum yang berlaku di sana berbeda dengan hukum yang berlaku di dunia. Kita bisa membayangkan tentang kenikmatan duniawi, tapi kita tidak akan pernah bisa membayangkan tentang kenikmatan ukhrawi, karena hukum yang berbeda, dunia dan akhirat. Demikian pula tentang siksaan Allah. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, undur ma yaqulul Quran. Perhatikan itu, apa yang diucapkan Al-Quran itu. Ayu adzabin hadzal ladzi yasifuhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwal azim alladzi la hadda wa la hasra li 'azamatih. Siksaan apa kira-kira yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang ahli maksiat? Allah Subhanahu wa taala yang mensifati tentang siksaan itu. Alladzi yasifuhullah, yang disifati Allah Ta'ala tentang siksaan. Wadih syadidun, alimun, adabun syadid, dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tentang siksaan yang dahsyat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah yang maha agung. Katanya, hadzal ladzi yasifullahu tabaraka wa ta'ala wa huwal azim alladzi la hadda wa la hasra li 'azamatih. Walantiha ali izzatih wa sultanih. Allah Ta'ala sendiri maha agung, tapi menceritakan tentang siksaan dunia akhirat itu juga adabun syadid, adabun azim, dan lain sebagainya. Sementara keagungan Allah tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Walantiha, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada batasnya sama sekali. Bagaimana Allah Ta'ala mensifati siksaan dunia akhirat itu? Allah mengatakan yasifuhu bi annahu syadidun, bahwa siksaan neraka itu adalah dahsyat, syadid. Kalimat syadid itu bisa diartikan dahsyat atau keras. Tidak bisa dibayangkan. Atau dalam Al-Quran disebut adabun azim. Allah yang maha agung itu sendiri, yang keagungan tanpa batas, menceritakan tentang siksaan akhirat sebagai siksaan yang azim. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mampu. Famadza wa kaifa sayakun. Kalau Allah saja membicarakan tentang siksaan neraka itu besok adalah syadid dan azim, lalu bagaimana besok kita ini di akhirat? Kita para pemaksiat yang membanggakan diri. Kita ini seringkali bangga dengan maksiat. Seringkali kita ini membanggakan diri kita dengan maksiat. Melanggar, berbuat dolim pada orang, memukul orang, menyakiti orang.
Kadang-kadang kita cerita seakan-akan kita menjadi pahlawan, padahal itu adalah kejahatan yang Anda lakukan. Tapi sayangnya kita bangga dengan kejahatan itu. Seharusnya kita harus memberikan toleran kepada orang-orang yang bisa jadi dia salah menyakiti kita. Tapi bisa jadi orang itu adalah karena melakukan kesalahan tanpa sengaja. Enggak, kita bangga kalau kita bisa membentak orang. Kita bangga ketika kita bisa memukul orang. Kita bangga ketika kita bisa menghancurkan kehidupan orang. Padahal semua yang kita lakukan besok akan ada perhitungannya di hadapan Allah. Dan perhitungan itu adalah adzabun syadid, adzabun azim. Kalau Allah Ta'ala bilang syadid, Allah Ta'ala bilang azim, berarti kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkan tentang keagungan, kebesaran atau kedahsyatan daripada siksaan tersebut. Allahu ya'lam lianna aqli wa aqlaka wa aqula jami'il bashar ajizatun an tasawwurihi. Saya, kata Allah Ta'ala, kata Imam Khomeini, hanya Allah yang tahu. Akalku, kata Allah Imam Khomeini, lianna akli, yakni akalku, kata Imam Khomeini, dan akalmu juga, akli wa aklak wa akluka, ya lianna akli wa aklaka wa uqul, dan seluruh akal semua manusia tak mampu untuk membayangkan dahsyatnya siksaan. Kira-kira kalau misalnya kamu ini melihat orang terbakar, rumah kebakaran, terus orangnya terbakar di dalam rumah kebakaran itu, tidak bisa selamat. Yang mau bayang nopo kira-kira? Kalau seandainya kalian sendiri di dalam sebuah rumah tiba-tiba kebakaran, Anda tidak bisa minta tolong, tidak bisa keluar dari rumahmu, kebakar. Anda bisa bayangkan kira-kira sakit seperti apa yang Anda bayangkan? Di akhirat lebih dahsyat daripada itu. Kita tahu tiba-tiba kita terbakar semua, tidak bisa minta tolong, kita menghindar, tidak bisa. Itu sudah penderitaan yang sangat luar biasa. Di akhirat jauh lebih dahsyat, dan itu kita yang menciptakan sendiri. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini, walau raja'ta ahbar ahli baitil ismati wat taharati wa atharahum wa ta'ammalta fiha la fahimta anna qadiyata adabi dalikal alam hiya ghairu anwa'il adab allati fakarta fiha. Kalau kita kembali kepada berita-berita riwayat dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi dan kisah-kisah mereka, serta kita merenungkan, tentu kita tahu bahwa persoalan siksaan di dunia akhirat itu, maksudnya di akhirat itu, bahwa persoalan siksaan di akhirat itu sama sekali tidak pernah kita bisa bayangkan seperti penderitaan yang ada di dunia ini. Apapun yang kita bayangkan tentang penderitaan di dunia, tidak ada sebandingnya sedikit pun dengan adab yang ada di akhirat. Nah, kemudian wa qiyasu adzabi dzalikal alam bi adzabi hadzal alami qiyasun batilun wa khati'. Kalau kita ingin membandingkan antara siksaan di dunia ini dengan akhirat, itu adalah namanya qiyas. Qiyas dalam pengertian apa? Membandingkan, analogi yang salah. Karena apa? Untuk menganalogikan, membuat qiyas itu harus ada tasyabuh. Antara satu dengan yang lainnya harus ada tasyabuh. Baru kemudian diqiyaskan. Sementara dunia dan akhirat dua hal yang berbeda. Aturannya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda, jadi tidak mungkin bisa diqiyaskan. Kalau Anda di dunia merasa tersiksa dengan penderitaan, di akhirat jauh lebih menderita. Kalau di dunia ini kau menemukan sebuah nikmat dan kau menikmati, merasa nikmat yang paling puncak, di akhirat jauh lebih nikmat daripada apa yang kau nikmati sekarang. Kenikmatan dunia tidak ada bandingannya, bandingan dengan kenikmatan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Penderitaan akhirat juga tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dunia. Kadang-kadang toh semua orang mukmin nanti tidak apa-apa, biarin aku bermaksiat pada Allah. Toh pada gilirannya nanti aku dihisab oleh Allah Ta'ala dan masuk surga. Kan begitu dalam riwayat kan? Riwayat menyatakan orang beriman yang bermaksiat kepada Allah setelah dihisab sedemikian rupa,
maka kemudian nanti dientas oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sehingga tidak ada orang yang beriman yang tidak masuk surga. Pertanyaannya, ketika kau disiksa di akhirat itu kira-kira berapa lama? Nah, berapa lama kira-kira? Ibaratnya dicuci dulu, kumbah, diucek-ucek sampai bersih baru kemudian dimasukkan surga. Semua orang pada akhirnya yang beriman kepada Allah akan masuk surga. Tapi ada waktu-waktu di mana kita akan disiksa oleh Allah karena dosa-dosa kita. Anda bisa bayangkan, kalau misalnya satu hari hitungannya itu di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Lah selama sekian ribu tahun kok disiksa oleh Allah Ta'ala pura sakit. Bayang notok saja tidak bisa, apalagi sekian tahun. Oleh karena itu, ini semua dari dalam Al-Quran itu ada berita gembira, ada basyarah yang disebut Rasulullah disebut Basyirun Nadhir. Basyir membawa berita kegembiraan, orang yang berbuat ini akan masuk surga. Nadhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada orang yang bermaksiat. Tapi dengan peringatan ini jangan sampai kita berputus asa. Minimal kita akan yang dinamakan kalau kita kembali kepada pelajaran kita yaitu muraqabah. Kita perlu ada muhasabah, perlu ada muraqabah sehingga tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita ini sudah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Nah, kata Imamul Khomeini, beliau mengatakan wa qiyasu adzabi dzalikal alam bi adzabi hadzal alami qiyasun batilun wa khati'. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Wa huna anqulu laka haditsan syarifan an Syekh Al-Jalil Saduq At-Taifah. Kata Imam Khomeini, saya ingin membawakan sebuah riwayat yang saya nukil dari Syekh Saduq. Syekh Saduq ini siapa? Syekh Saduq itu adalah Muhammad bin Ali bin Babaweh Al-Qummi. Dia adalah seorang ulama Syiah yang hidup pada abad keempat Hijriah. Dia lahir tahun 306 atau 305 dalam riwayat yang lainnya sampai kemudian 381. 381. Yaitu dia hidup di zaman gaibnya Imamul Mahdi, Ghaibus Sughra. Ghaibus Sughra. Dia lahir karena doa dari Imam Mahdi katanya. Nah, Syekh Saduq ini dinamakan Saduq karena riwayat-riwayat dia kalau tidak salah memiliki karya sekitar hampir 1000 karya atau berapa ratus karya. Tapi semuanya hilang. Sebagian aja yang masih terjaga. Salah satu di antaranya kitab Man la yahdurul faqih. Saya punya kitab itu. Kitab dalam mazhab Ahlul Bait itu ada kitab Arba'ah yang sangat penting dijadikan sebagai rujukan dalam fikih itu. Salah satu di antaranya Man la yahdurul faqih, kemudian Al-Istibsar, kemudian Usulul Kafi, siapa yang satunya lupa saya. 4 itu ya. Itu dijadikan sebagai rujukan untuk fikihnya dan lain sebagainya. Nah, Imam Khomeini mengatakan saya akan menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Saduq supaya kita tahu tentang likai ta'rif mahiyatal amr wa adamatil musibah atau wa adamatal musibati ma'a anna hadal hadis yata'allaqu bi jahannamil a'mal wa ya'abradu min jami'in niran. Dan supaya saya riwayat ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita memahami tentang siksaan itu apa. Supaya kita tahu tentang besarnya musibah dan bencana yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Padahal hadis yang akan kita baca ini adalah terkait dengan jahannamul a'mal. Kita sudah ingat ya, ada jahannamul a'mal, ada nanti jahannamul akhlak gitu ya. Al-fasidah. Kenapa kita harus jihadun nafas kan itu. Orang melakukan maksiat kemudian balasannya karena itu ya tajalla di akhirat nanti akan menjelma perbuatan dosa itu dan itu akan menjadi siksaan bagi dirinya. Disebut tajalla. Nah,
Kata Imam Al-Khumaini, beliau mengatakan likai ta'arif ma hiyatal amr wa adamatal musibati ma'a anna hadzal hadits yata'allaqu bi jahannamil a'mal wa hiya abradu min jami'in niran. Siksaan nerakanya amal itu adalah panas, tapi dibandingkan dengan yang lainnya adalah dingin. Maka disebut abrad. Kalau tidak salah kita pernah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan neraka itu kan. Tingkatan-tingkatan, ada sakor, ada macam-macam sudah kita sampaikan. Saya tidak akan mengulang itu lagi. Nah, wa alaika an ta'lam awalan anna syekh. Perlu kau tahu kenapa Syekh Saduq itu? Syekh Saduq itu adalah disebutkan ya, bahwa Syekh Saduq itu adalah orang yang menukil hadis ini, yang hadis-hadisnya dinukil oleh banyak orang, adalah orang yang seluruh ulama ketika berhadapan dengan Syekh Saduq mereka menganggap ini kecil. Artinya mereka menganggap dirinya kecil. Kenapa? Semua orang tahu siapa maqam dan kedudukan Syekh Saduq. Syekh Saduq adalah ulama yang semua orang ketika menghadap di hadapannya semuanya merasa kecil. Karena kebesaran yang dimiliki oleh Syekh Saduq. Dia adalah orang yang memiliki, semua orang tahu tentang keagungannya dan lain sebagainya. Wa hadzal rajul al-azim huwal maulud bi du'a Imamil Asri alaihi salatu wassalam. Dia lahir karena didoakan oleh Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Nah, kok didoakan Imam Mahdi? Saya ingin katakan, dalam mazhab Ahlul Bait mereka meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir. Sementara di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya Imam Mahdi itu belum lahir. Sehingga siapapun bisa mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Tapi ketika kita mengatakan Imam Mahdi sudah lahir, ayahnya jelas, keturunannya jelas, yaitu dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayahnya adalah Imamul Hasan Al Askari, maka tidak ada satupun orang yang berhak untuk mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Di madhab yang lain, karena tidak jelas siapa ayahnya, kapan di kelahirannya, nanti muncul. Maka saat-saat ini saya pernah dapat surat itu dari Surabaya, dari Jawa Timur, yang saya adalah Mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang percaya? Dulu di Malaysia itu ada kelompok namanya Al-Arqam. Al-Arqam mengatakan Imam Mahdi itu akan lahir di Wonosobo. Coba kita lihat riwayat-riwayat dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Imamul Mahdi seperti apa. Dialah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si Syekh Saduq ini lahir karena didoakan oleh Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam di saat yaitu Ghaibus Sughra. Naam. Wa inni arwi hadis biturukin muta'addidatin min kubara'il ulama'il imamiyah. Saya akan membawakan sebuah hadis ini dengan berbagai riwayat dari berbagai jalur dari ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya hadis itu sampai kepada Syekh Saduq dan juga melalui dari guru-guru kita dan sebagainya. Ala kulli hal. Kemudian idzan fa'alaikal ihtimam bihadzal hadis in kunta min ahlil iman. Kalian kalau memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah, perhatikan hadis ini. Perhatikan hadis ini. Saya akan bacakan hadis ini, kata Imam Khumaini. Rawas Saduq bi isnadi an Maulana Shadiq alaihi salatu wassalam. Syekh Saduq meriwayatkan hadis ini dengan sanad hadisnya nyambung kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Ja'far Shadiq itu siapa? Ja'far Shadiq itu adalah putranya Imam Muhammadul Baqir. Muhammad Baqir itu putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu putranya siapa? Al-Imamul Husain. Imam Husain putranya Imam Ali bin Abi Thalib. Fatimatul Zahra, kemudian putra Fatimatul Zahra putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan dengan apa? Silsilatul Dhahab. Sanad yang sifatnya nyambung, silsilatul Dhahab, tidak tersambung dengan orang-orang munafik di luar yang lainnya. Fulan dari
keluarga Nabi dari ayah sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan? Kata Imam Ja'far Shadiq, qala baina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin qa'idan id atahu Jibril wa huwa kaibun hazin mutaghayyirul laun. Suatu hari kata Imam Ja'far Shadiq, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabatnya, Syekh Saduk menceritakan itu dari Imam Ja'far Shadiq. Rasulullah sedang duduk dan lain sebagainya sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Jibril datang, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang dalam keadaan sedih, wajahnya berubah, ya, warna wajahnya itu berubah karena sedihnya itu. Mutaghayyirul laun, hazin, sedih, kaib, gelisah yang luar biasa. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, mali araka qaiban hazinan. Kata Rasulullah, "Hei Jibril, ora biasane aku ndelokno wajahmu sekarang ini dalam keadaan sedih, gelisah yang luar biasa. Ada apa?" Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Jibril itu berkali-kali dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya. Kemudian, ya Jibril, mali araka kaiban hazinan. Faqal, Jibril menjawab, ya Muhammad, fa kaifa la akunu kadzalika wa innama wudi'at manafikhu jahannam al-yawma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma manafikhu jahannam ya Jibril. Jibril menjawab, ya Muhammad, bagaimana mungkin aku tidak bersedih, bagaimana mungkin aku tidak gelisah, kata malaikat Jibril itu. Innama wudi'at, sungguh hari ini, manafikh itu jamak dari kata minfah. Dalam bahasa Arab minfah itu apa namanya? Pompa. Pompa ban itu namanya minfah, atau pompa yang lainnya namanya minfah, nafah. Maka dalam Al-Quran, yauma nufikha wa yauma nufikha fis-sur, di hari di mana Allah meniup trompet. Nafah itu meniup. Nah, minfah jamaknya di sini dijamakkan, jamaknya manafikh. Kata Jibril, wudi'at al-yawm manafikhu jahannam. Hari ini bukan pompo, tapi tungku api neraka ini sudah ditaruh oleh Muhammad. Jibril bercerita kepada Rasulullah, aku sedih mergo hari ini tungku neraka itu sudah ditaruh, ditumpuk. Paham ya? Apa maksudnya ya? Baik. Manafikhu jahannam al-yawm. Faqala Rasulullah, wa ma manafikhu jahannam ya Jibril. Apa manafikhu jahannam itu yang kau maksud? Tungku api neraka itu apa? Atau pompa-pompa itu ditiup itu loh, disebul ben genine urip maksudnya. Tungku api neraka itu apa? Kata Jibril, faqala innallaha ta'ala amara bin nari fa'uqida 'alaiha alfa amin hatta ihmarrat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api untuk membakar tungku itu, sudah dibakar selama 1000 tahun sampai tungku itu berwarna merah. Kemudian summa amara biha fa'uqida 'alaiha alfa amin hatta ibyaddat. Tungku itu diperintahkan, api suruh bakar tungku itu 1000 tahun lagi. Kalau di 1000 tahun kan, menjadi 2000 tahun. Dari merah berubah menjadi putih. Bayangkan. Kira-kira panas ora? Wah, luar biasa. Berarti api masih merah itu masih biasa. Ini sampai putih. Kemudian, summa amara biha fa'uqida 'alaiha alfa amin. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh lagi untuk membakar tungku itu selama 1000 tahun. Sampai berubah menjadi apa? Iswaddat. Wahiyya sauda'un mudlimatun. Sampai berubah jadi hitam, gelap, gulita. Hitam pekat.
merah, putih, hitam. Anda bisa bayangkan. Disiapkan untuk siapa? Para maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat melanggar hukumnya Allah. Bukan persoalan orang yang tidak bermoral. Yang tidak bermoral urusannya lain lagi. Insya Allah terkait dengan orang yang tidak bermoral, kita akan bahas dalam kajian yang akan datang. Tapi kita membahas tentang orang beriman kepada Allah, ahli ibadah, tapi ada waktu-waktu dia berbuat maksiat. Nah, falau anna khilqatan aw halau anna halqatan min silsilati allati tuluha sab'una dhira'an wudi'at 'ala dunya ladzabatid dunya min harriha. Andai saja, bayangkan, halqah itu rantai. Lingkaran rantai disebut halqah. Kalau orang duduk muter ini namanya halaqah ya. Halaqah, melingkar. Nah, halqatan ini rantai kan gandolan gini. Namanya kolusi ini namanya halqah. Silsilatun. Jadi rantai yang kira-kira 70 dira'. 70 dira' itu 70 lengan maksudnya. Dira' itu ukuran dari sini sampai ke sini disebut dira'. Hadza sampai sini dalam bahasa Arab disebut dira'. Sab'una dira'an. 70 dira' itu. Kalau sekiranya rantai itu yang dibakar di api neraka yang semacam itu kemudian diturunkan ke bumi, seluruh bumi lenyap. Ladzabatid dunya min harriha, karena panasnya. Walau anna qudratan minaz zakkum wadh-dhari' qatarat fi syarabi ahli dunya lamatu min natiniha. Andai saja az-zakkum, cairannya itu diturunkan satu tetesan saja ke tempat minuman orang-orang yang minum, maka semua orang akan mati karena baunya. Disiapkan untuk siapa? Untuk kita yang bermaksiat kepada Allah. Andai saja dilemparkan ke bumi, hilang bumi, terbakar. Andai saja dimasukkan ke tempat minuman, semua akan mati karena baunya. Itu disiapkan untuk kita, untuk kalian semua yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita merasa tenang. Terus kita mau semena-mena di hadapan Allah di dunia ini. Coba renungkan. Coba kita renungkan. Tiap hari ini kita bermaksiat bi Allah Ta'ala berapa lama? Kita berbuat sia-sia ini berapa banyak? Itu semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Katanya qala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq fabaka Rasulullah. Rasulullah pun kemudian menangis karena Jibril tadi menceritakan tentang kondisi ini dan itu akan dilakukan digunakan untuk umatnya. Nah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baka Jibril. Rasulullah dan Jibril kemudian menangis. Fa ba'atsallahu ilaihima malakan. Allah kemudian mengutus seorang malaikat kepada Rasulullah dan Jibril itu. Apa kata Jibril? Kata malaikat itu, faqala inna rabbakuma yaqra'ukumas salam wa yaqul inni amintukuma min an tudhniba dzamban u'adzibukuma alaih. Kata malaikat itu diperintahkan oleh Allah, turunlah kepada Muhammad dan Jibril supaya mereka tidak menangis. Beritahukan bahwa aku, kata Allah, akan mengamankan mereka berdua dari perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan api neraka semacam ini. Nabi Jibril menangis karena padahal mereka belum pernah disiksa, mendapatkan cerita menangis, tidak mampu untuk mendengar. Terus kita ini seperti apa? Ndak ono wong sing bakal urip sak lawase kira ono. Tapi kita ndak pernah belajar dan tidak pernah mengubah diri kita. Sing sombong tetap sombong, sing cokak tetap cokak. Seakan-akan kita ini tidak akan pernah disiksa oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayyuhal aziz, ini akan terakhir kita akan tutup. Ayyuhal aziz, kata Imam Khomeini menasihati, wahai saudara-saudaraku yang tercinta, inna amthala hadzal hadits syarif katsirah.
Riwayat-riwayat tentang seksaan akhirat itu banyak sekali kata Imam Khomeini. Wa wujudu jahannam wal adzab al alim min daruriyati jami'il adyan. Wa minal barahin al wadihah, bahwa adanya seksaan neraka, jahanam, seksaan yang pedih dan lain sebagainya itu adalah bagian dari seluruh agama apapun. Kristen bicara tentang orang yang melanggar Allah bakal dapat seksaan. Yahudi demikian, Islam juga sama. Jadi semua agama meyakini bahwa besok itu ada yang namanya seksaan, jahanam. Semuanya sama. Kemudian wa minal barahin al-wadihah, banyak bukti-bukti yang bisa disaksikan. Semua agama mempunyai itu. Makanya agama tidak pernah ada agama yang mengajarkan kejahatan, itu tidak pernah ada. Justru orang yang semakin beragama, dia akan semakin bersikap toleran kepada yang lainnya. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak memahami agama dan atau setengah-setengah agama, maka sebagi orang lain yang berbeda dianggapnya sebagai lawan. Kafir semua. Setiap orang yang mendalami agama, apapun agama yang diyakininya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau apapun yang diyakininya, maka keyakinan agama itu tidak pernah mengajarkan kejahatan apapun. Karena mereka diajarkan ada siksa, ada balasan. Setidaknya ada dalam agama lain ada apa namanya? Ada karma. Karma. Itu mungkin tidak percaya dengan neraka, tapi ada karma. Semua agama. Semakin orang beragama, mendalami tentang agama, semakin tunduk dan khusyuk jiwanya. Dan tidak akan pernah menyebar permusuhan. Tapi semakin dangkal agamanya, dia akan memusuhi setiap orang. Waktu baca SD lagi bisa baca alif bata saja. Wah, aku seperti KB ini. Wah. Semakin tinggi sekolahnya, ternyata apa yang kita pelajari di SD, SMP, SMA itu ternyata tidak seperti itu. Kita lebih dalam lagi. Nah, makanya kalau Anda lihat orang yang petintang-petinting kafir sana, munafik, kafir, bid'ah, kafir, tahuilah dia belum mengerti agama yang dia yakininya. Belum mendalami agama yang dia yakininya. Inna amthal hadzal hadits asy-syarif katsirah wa wujudu jahannam wal adzab al-alim min daruriyati jamil adyan min al-barahin al-wadihah. Wa qad ra'a namadhij laha fi hadzal alam ashabul mukasyafah wa arbabul qulub. Orang-orang ahli kasyaf, orang-orang yang ahli tarekah, ahli zuhud, ahli ibadah tahu, ngrasakno deh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka tabirnya, dan saya pernah berkali-kali cerita tentang kisah itu kan dalam berbagai riwayat. Nah, kita ini orang-orang awam yang jauh dari Allah tidak ngerti. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan lau kusyifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau sekiranya tabir itu dibuka oleh Allah taala, keyakinanku tidak akan pernah berubah. Karena sudah mukasyafah. Tahu persis siksaan apa, dia tahu. Makanya biasanya orang-orang yang semacam ini mesti hidupnya zuhud. Orangnya tidak banyak bicara, zuhud. Apalagi ngerasanya, apalagi mau mencari popularitas, tidak ada. Naam. Fafakkir wa tadabbar bidiqqah min fi madhmuni hadzal hadits al-qasim lidh-dhuhr. Fa idza ihtamalta sihhatahu ala yanbaghi laka an tuhima fi sahari kaman asabahul mas. Harus nungkan hadis-hadis macam ini. Riwayat tentang siksa neraka meskipun kalian tidak pernah menyaksikan harus kau renungkan. Kau pikirkan betul supaya itu akan menjaga diri kita untuk terjerumus dalam maksiat. Renungkan itu. Kalau kau misalnya menganggap itu benar atau menganggap itu tidak benar, coba sajalah ente buktikan. Coba kau pergi ke padang pasir, kata Imam Khomeini. Coba kau pergi ke padang pasir, kemudian kau berjalan tanpa membawa air, tanpa ini dan lain sebagainya. Panasnya luar biasa. Kira-kira apa yang kau rasakan? Lehermu akan tercekik karena kehausan. Panasnya materi akan membakar dirimu. Jauh kanan kiri, jauh barat timur, kau tidak ada yang bisa menolongmu. Kira-kira apa? Kau akan merasakan itu.
Kalau kok dia ada di padang pasir. Anda bisa bayangkan. Dia bilang, "Famadza hadatsa lana likai nabqa ila hadzal had fi naumil ghaflati wal jahalah." Apa yang menyebabkan kita ini sampai kita ini lengah? Kita ini lengah, tidur lengah seakan-akan kita tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak nanti. Sing maksiat tetap maksiat, sing rasane orang tetap rasane orang, sing korupsi tetap korupsi, yang membuat konspirasi tetap mengkonspirasi, yang menyebarkan hoax tetap menyebarkan hoax. Ingat ketika Anda menyebarkan hoax dan orang lain sudah terperkaruh dengan hoax yang kau berikan, yang kau sampaikan, itu Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seperti itu. Kita ini semacam itu. Kadang-kadang kita menerima berita itu tidak pernah dicek. Ini dari mana? Sumbernya apa? Ada ndak linknya? Biasanya kan gitu. Ndak. Waduh, set, kirim lagi, blek, kirim lagi. Kadang-kadang berita itu kita sampaikan, kita kirim juga kita ndak pernah mendengar sampai akhir atau membaca sampai akhir. Ndak pernah ngecek dari mana sumbernya, aslinya dari siapa, pengaruhnya seperti apa. Yang penting kirim. Nah, sapa wonge sing baca iki baca sekian maka masuk surga, tolong dikirim sekian ribu, kirim. Benar. Tapi kita juga harus membiasakan diri. Ini benar ndak ada rujukannya. Misalnya terkait dengan agama, ada ndak rujukannya? Ada ndak sumbernya? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ini kan penting. Gitu loh. Nah, kemudian madza hadatsa lana laikain nabqa ila hadzal had fi naumil ghaflati wal jahalah. Sampai seperti ini kita terlalu bodoh, kita selalu lengah. Apa yang menyebabkan itu? Unzilat alaina ka Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jibril malaikatan a'tatnal amana min adabillah fi hin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa auliya Allah lam yuqiru lahum qarar ila akhir a'marhi min khaufillah. Sampai tadi seperti Rasulullah diturunkan malaikat memberikan nasihat pada Jibril dan Rasulullah tapi meskipun sudah ditenangkan sama malaikat itu pun Rasulullah seumur hidupnya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak percaya kalau Rasulullah itu dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala? Dijamin. Tapi setiap saat dia menangis pada Allah. Dia beristighfar kepada Allah tiap harinya. Tiap malamnya dia bangun. Lah kita ini siapa? Kita ini tidak ada jaminan apapun. Itu loh. Tapi kita kadang nyepele dan lain sebagainya. Naam, wa ma kana lahum naumun wala ta'am. Mangan pun tidak pernah nyenyak. Tidak pernah kenyang dan tidak pernah menikmati. Tidur pun tidak pernah nyenyak. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan Ali bin Husain, Imam Ali Zainal Abidin, wa huwa imamun ma'sum, imam yang maksum, yaqta'ul qulub binakhibihi wa tadurru'ihi wa munajatihi wa ajzihi wa bukaihi. Imam Ali Zainal Abidin itu putranya Imam Husain. Berarti apa? Cucu ya, cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin pernah dia bertawaf di Ka'bah, bergelantungan dengan kain Ka'bah, menangis sujud terus. Bayangkan. Sampai Ibnu Tawus ketika menyaksikan Imam Ali Zainal Abidin sujud di Ka'bah nangis sedemikian rupa, Ibnu Tawus salah satu muridnya datang kepadanya. Ya benar Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis semacam ini? Engkau, ayahmu adalah, kakekmu adalah Rasulullah. Ayahmu Ali bin Abi Thalib, ibumu Fatimah Zahra. Sudah cukup, kata dia. Dari yang layak menangis semacam ini adalah aku, kata Ibnu Tawus. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan, Da'ni an hadithi jaddi abi wa jaddi, dan lain sebagainya. Biarkan, jangan kau bicara tentang ayahku, jangan bicara tentang kakekku, jangan bicara tentang nenekku.
Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jannata liman ata'ah walau kana habasyian. Allah menciptakan surga bagi orang yang taat kepadanya sekalipun dia seorang budak dari Habasyah, budak hitam. Wa khalaqan nar liman asah walau kana Quraisyan sayyidan Quraisyan. Allah menciptakan neraka bagi siapapun yang melanggar Allah Ta'ala meskipun dia seorang tokoh dari seorang Quraisy. Itu kata Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin membawakan sebuah ayat bahwasanya yauma saya lupa ayatnya itu. Al-arham wal la yatasaalun, apa itu saya lupa. Itu semacam itu. Artinya apa? Orang semacam Imam Ali Zainal Abidin saja selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadza dahana wa sirna la nastahi abadan. Musibah apalagi? Kita ini sampai sekarang tidak pernah merasa malu dengan Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kita ini ngerasani uang, Allah Ta'ala ngerti enggak? Kalau kita nguntit, orang lain tidak ngerti nguntit sesuatu, Allah Ta'ala tahu enggak? Kira-kira ada yang tersembunyi enggak di dalam hatimu sehingga Allah Ta'ala enggak ngerti? Enggak, semuanya diketahui. Bahkan jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Mahdi, Allah memberikan kelebihan tersendiri. Dalam hadis disebutkan, kata Imam Mahdi, inna nukhitu ilman bi ambaikum wa akhbarakum. Dia bilang semua apa yang kalian lakukan, berita tentang kalian itu semuanya aku juga mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, tidak hanya sekedar mengetahuinya. Lah kok Allah Ta'ala mau tipu? Orang yang ngerti apa-apa wis aku tak. Betul, orang lain tidak tahu. Wong tuamu tidak ngerti, gurumu tidak ngerti, siapapun tidak ngerti. Bahkan uang itu yang penting iso nggo mangan. Orang ngerti asalnya itu kau ngendi. Tapi Allah tahu. Itulah. Naam. Fala nastahi abadan. Fanahtiku fi mahdarir rububiyah. Ini penting. Fanahtiku fi mahdarir rububiyyati kull hadhil muharramat wan nawamisil ilahiyah. Karena kita tidak punya rasa malu sama Allah, maka di hadapan Allah kita terang-terangan melakukan yang dilarang Allah Ta'ala. Kita merusak semua kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Manusia apa ini? Manusia apa ini yang semacam ini? Nah, itu adalah kondisi kita semua. Itu kondisi kita. Kita semua sama seperti yang diceritakan oleh Imam Khomeini. Makanya kata Imam Khomeini, fawailun lana min ghaflatina. Sungguh celaka kami ini, kita semua ini karena kita ghafil, lale. Wawailun lana min syiddati sakaratil. Mau celaka kita ini dari siddahnya sakaratul. Mau di saat nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala, kita dalam kondisi kesusahan. Kenapa? Karena kita telah lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dzikir, tidak ini dan lain sebagainya. Wa wailun lihalina fil barzahi wa syadaidihi. Celaka kita, keadaan kita di barzah. Nah, nanti kita akan tersiksa, mengalami penderitaan yang luar biasa. Wa fil qiyamah, dan juga di hari kiamat nanti. Wa dzulmatiha, dan kegelapannya. Wailun wa ya wail lihalina fi jahannam wa adzabiha wa iqabiha. Celaka kita semua kalau kita tidak segera kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan disiksa oleh Allah di nerakanya Jahannam. Makanya manusia kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Benar-benar kudu hati-hati. Makanya misalnya tentang Asmaullahil Husna itu, Rasulullah mengatakan, faman ahsaha dakhalal jannah. Orang yang menghitung Asmaul Husnanya Allah Ta'ala yang 99 itu masuk surga. Itu bukan hanya menghitung. Bukan hanya wiridan Allah ini dan lain sebagainya, bukan. Jilmakan Asmaullahil Husna itu dalam tindakanmu. Jilmakan Asmaullahil Husna itu dalam tindakanmu. Misalnya Allah Ta'ala Ra'uf. Ada sifat-sifat Allah yang bersifat dati, mustahil kita terapkan karena itu hanya milik Allah. Tapi sifatul af'al bisa kita terapkan dalam diri kita. Misalnya Rahim. Rahim itu apa? Penuh kasih sayang.
Kita mesti kan berikan kasih sayang. Rasulullah disebut Raufur Rahim. Rauf sifatnya Allah, Ismullah, Asmaul Husna kan? Rahim juga sifatnya Allah dan juga Ismul Husna. Dua-duanya terdapat pada Rasulullah. Raufur Rahim. Nah, kita juga bisa menjelmakan itu. Baru kita disebut faman ahsaha dakhalal jannah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.